Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puspita Maikicana dari akuntansi reguler 2A. Di sini saya akan memenuhi tugas Alisamsari Kemuhamadiyahan yang keempat mengenai 7 prinsip kemuhammadiyahan. Yang pertama itu, hidup manusia harus berdasarkan tauhid atau menegaskan Allah bertuhan, beribadah serta tunduk dan juga taat hanya kepada Allah seperti pengertian pada surat Muhammad ayat 19 dan Al-Anbiya ayat 25 yang dijelaskan pada pertemuan kemarin. Yang kedua itu, hidup manusia harus bermasyarakat. Hidup bermasyarakat maksudnya itu masyarakat adalah sekelompok individu atau orang yang saling tergantung satu sama lain dan hidup bersama dalam satu komunitas, di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu dengan individu yang lain yang berada dalam kelompok tersebut. Pada umumnya masyarakat modern tinggal di perkotaan. Yang ketiga yaitu hanya hukum Allah yang sebenar-benarnya dan satu-satunya yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi yang utama dan juga mengatur ketertiban hidup bersama masyarakat dalam menuju hidup bahagia dan sejahtera yang hakiki di dunia dan di akhirat, seperti yang dijelasin pada surat Al-Imran ayat 19 dan surat Al-Imran ayat 85. Surat Al-Imran ayat 19 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam wa maktalafa lazina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu bayyam bainahum wa may yakfur biayatillahi fa innalaha sari'ul hisab. Artinya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Tafsir surat ini yaitu, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah ialah Islam, yaitu ketundukan kepada Allah semesta dengan menunjukkan ketaatan dan kepasahan kepadanya melalui ibadah dan keimanan kepada semua rasul hingga rasul penutup yaitu Muhammad SAW yang menjadi penutup risalah, sehingga tidak ada syariat yang bisa diterima kecuali syariatnya. Dan tidaklah orang-orang Yahudi dan Nasrani itu berselisih paham dan berpecah belah tentang agama mereka kecuali setelah mereka mendapatkan pengetahuan tentang hal itu, karena dorongan rasa dengki dan rakus terhadap kekayaan duniawi. Barang siapa yang ingkar kepada ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Rasulnya, sesungguhnya Allah maha cepat penghitungannya bagi orang yang ingkar kepadanya dan mendustakan Rasul-Rasulnya. Kemudian surat yang kedua yaitu surat Al-Imran ayat 85 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Artinya, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Tafsir surat ini yaitu, barang siapa yang mencari agama lain di luar agama yang diridhoi Allah, yaitu agama Islam, maka agamanya itu tidak akan diterima oleh Allah. Dan kelak di akhirat ia akan termasuk golongan orang-orang yang merugikan diri sendiri karena mereka dimasukkan ke dalam neraka. Jadi maksud dari prinsip yang ketiga ini, jadi agama yang paling diridhoin oleh Allah adalah agama Islam, maka jika kita masuk dalam agama tersebut, kita bukan termasuk orang-orang yang merugi, dan jika kita meninggalkannya, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Pokok pikirannya dari pengertian yang ketiga ini yaitu, pendirian tersebut lahir dan kemudian menjadi keyakinan yang kokoh kuat adalah hasil setelah mengkaji, mempelajari dan memahami ajaran Islam dalam arti dan sifat yang sebenarnya. Kemudian dasar hukum ajaran Islam adalah Al-Quran dan sunnahnya, yaitu hadis. Muhammadiyah adalah memahami atau istidbar hukum agama ialah kepada
Al-Quran dan Sunnah dengan memakai cara tarjih. Pokok pikirannya keempat yaitu berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah wajib sebagai ibadah kepada Allah, berbuat ihsan dan islah kepada manusia dan masyarakat. Pokok pikiran ini yang pertama itu usaha menjunjung tinggi dan menegakkan agama Islam untuk merealisir ajaran-ajaran guna mendapat keridhaan Allah adalah dinamakan sabilillah. Berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ajaran Islam menurut paham Muhammadiyah adalah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Orang yang diperkenakan oleh berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ajaran Islam menurut paham Muhammadiyah adalah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Orang yang diperkenakan oleh Tuhan yang dapat menunaikan amanahnya sebagai khalifahnya di bumi ialah orang-orang yang beriman dan kebenaran ajaran agamanya serta mereka mampu untuk mengamalkan. Yang kelima adalah perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya hanyalah akan dapat berhasil dengan mengikuti jejak atau ittiba perjuangan para nabi, terutama perjuangan nabi perjuangan Islam. Dan karena itu pula lah kiranya persyarikatan kita yang oleh pendirinya Kiai Haji Ahmad Dahlan diberi nama Muhammadiyah untuk bertafaul mengharap. Kemudian yang keenam yaitu perjuangan mewujudkan pokok pikiran tersebut hanyalah akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan berhasil bila dengan cara berorganisasi. Organisasi adalah satu-satunya alat untuk cara perjuangan Muhammad SAW. Maksudnya kehidupan para nabi, terutama kehidupan Rasulullah Muhammad SAW merupakan kehidupan pejuang dalam menegakkan cita-cita agama yang seharusnya menjadi contoh yang ideal bagi pejuang baik dapat mencontoh perjuangan Muhammad SAW yang sebaik-baiknya. Maksudnya maksud dari pokok pikiran ini mengandung organisasi ikatan secara permanen antara dua orang atau lebih karena mempunyai tujuan yang sama dan masing-masing bersedia bekerja sama dalam melaksanakan usaha-usaha guna mencapai tujuan tersebut dengan peraturan dan pembagian pekerjaan yang teratur dan tertib. Hukum berorganisasi untuk melaksanakan kewajiban perintah agama berdasarkan kaidah umum yaitu wajib. Berdasarkan ayat 104 surat Al-Imran tersebut, nyatalah bahwa Muhammadiyah adalah satu organisasi yang bersifat sebagai gerakan, ialah yang mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, Muhammadiyah adalah sebagai subjek pemimpin dan masyarakat adalah objek yang dipimpin, dinamis, progresif, serta militan, revolusioner, mempunyai pemimpin yang kuat, cakap, tegas, dan berwibawa, mempunyai susunan kepemimpinan yang lengkap dan tepat atau update. Sesuai dengan prinsip ajaran Islam, Muhammadiyah menjadikan syuro dan musyawarah sebagai dasar mengambil keputusan dan menentukan tindakan. Berdasarkan ayat 104 surat Al-Imran pula, jelaslah bahwa tugas pokok Muhammadiyah adalah dakwah Islam, amar ma'ruf, nahi munkar. Kemudian yang ketujuh, kesimpulan. Pokok pikiran atau prinsip-prinsip seperti yang diuraikan dan diterangkan yang tadi itu adalah yang dapat untuk mewujudkan keyakinan dan cita-cita hidupnya, terutama untuk mencapai tujuan yang mencapai cita-citanya, ialah terwujudnya masyarakat adil dan makmur, lahir dan batin yang diridhoi Allah, ialah masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Cukup sekian penjelasan tentang 7 pokok atau prinsip kemuhammadiyahan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.